Setiap individu berhak atas pendidikan yang layak, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Komitmen ini tertuang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Bunga Putri, saya biasa dipanggil Bunga. Saya senang bersekolah di SMPN 6 Bukit Tinggi. Aku sekolah di SLB, meniru sikap anak-anak SLB. Tapi karena aku sudah di sekolah normal seperti SMPN 6 ini. Nama saya Subang Fasulul Rahman. Saya sekolah di SMPN 6 Bukit Tinggi. SMP Negeri 6 Bukit Tinggi merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, melayani 586 siswa, termasuk 28 siswa berkebutuhan khusus. Hai, saya Gita Sari Sakinah, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Menjadi guru yang dirindukan, dinantikan, dan didambakan oleh siswa adalah impian terbesar saya. Sebagai seorang guru pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, saya menyadari tanggung jawab saya untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, tidak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menghadapi beberapa tantangan yang perlu dicarikan solusinya. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila yang terlihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kurangnya ketersediaan sumber belajar yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus juga menjadi tantangan bagi saya dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Kehadiran kurikulum merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi atas tantangan yang saya hadapi. Banyak orang akan bertanya, bagaimana saya mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam? Itulah seninya mengajar. Mari kita saksikan bersama bagaimana saya mengkreasikan diferensiasi konten, proses, lingkungan, dan produk menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Ini adalah cerita praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada materi, memahami sikap dan komitmen Bung Hatta sebagai pendiri negara. Kegiatan ini melibatkan kunjungan langsung ke Museum Kelahiran Bung Hatta dan integrasi pembelajaran berbasis TIK. Kami mengadopsi strategi Marawa inklusif atau manajemen ruang ajar dan wadah inklusif untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sebagai langkah awal, saya melakukan tes diagnostik non-kognitif dengan membagikan kertas origami berwarna yang dilipat jadi bentuk setengah hati. Siswa menuliskan gambaran suasana hati yang mereka rasakan pada hari itu dan menempelkan kertas tersebut di papan tulis. Saya juga menyelingi kegiatan dengan ice breaking untuk mengetahui kesiapan belajar siswa pada capaian pembelajaran memahami sejarah kelahiran Pancasila. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif menggunakan aplikasi quiz. Saya melakukan analisis terhadap hasil tes diagnostik pada 32 orang siswa di kelas 7-6. Hasil tes menunjukkan 65% siswa tidak bersemangat dan kesulitan mengikuti pembelajaran. Sebagai tindak lanjut, saya merancang program pembelajaran individual bersama sejawat pada Kombel untuk menentukan akomodasi yang layak bagi semua siswa dalam pembelajaran. Kami membangun kolaborasi dengan SLB Center Payakumbuh melalui kunjungan langsung untuk mendapatkan wawasan dan strategi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus. Saya juga menggali informasi melalui platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, saya melakukan modifikasi terhadap modul ajar. Saya melakukan penyesuaian pada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, materi, proses, dan asesmen dijadikan dasar dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengawali kegiatan dengan menyiapkan kelas, berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, presensi, dan menanyakan kabar siswa, serta mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas. Untuk menstimulasi siswa, saya menayangkan video tentang sikap serta komitmen Bung Hatta sebagai pendiri negara. Siswa mengajukan pertanyaan terkait video yang sudah ditonton. Saya memberikan kebebasan bagi siswa untuk membentuk kelompok sendiri. Tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan sosial di antara mereka
dan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Saya juga memastikan siswa penyandang gangguan penglihatan dan yang mengalami kesulitan belajar berada di kelompok yang mendukung. Saya mencatat perkembangan diskusi kelompok pada buku. Siswa memberikan usul agar kami melaksanakan proyek berupa pembelajaran. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya mensosialisasikan rancangan proyek kepada orang tua siswa. Dan kami sepakat untuk memfasilitasi siswa melakukan pembelajaran luar kelas menuju Museum Kelahiran Bung Hatta. Sebelum berangkat, saya memberikan arahan kepada siswa. Setelah itu, kami bersama-sama berjalan menuju museum. Setelah sampai di Museum Kelahiran Bung Hatta, dengan meminta izin kepada penjaga museum, saya mengkreasikan konten pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Saya memfasilitasi siswa untuk menggali informasi mendalam tentang Bung Hatta dengan mengamati gambar, foto, dan dokumen di rumah kelahiran Bung Hatta. Siswa juga berkesempatan menyimak langsung arahan dari pemandu wisata dan aktif dalam diskusi. Selain itu, siswa juga bisa berkeliling museum dan mencari benda-benda di sekitar sebagai bahan untuk belajar. Di museum, siswa dapat mengakses e-model interaktif berbasis playbook yang dilengkapi dengan teks, gambar berwarna, dan audio yang menarik. Dengan demikian, siswa yang memiliki hambatan penglihatan juga dapat belajar dengan baik. Fitur interaktif seperti kuis dan halaman yang dapat dibolak-balik mendukung gaya belajar siswa. E-modul ini dapat diakses secara online maupun offline, sehingga memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar di mana saja. Pada diferensiasi proses pembelajaran, saya mendorong siswa untuk terlibat secara aktif selama kunjungan ke museum. Siswa diberi keleluasaan untuk belajar secara kelompok atau individu. Siswa didampingi guru pendamping terlihat antusias berdiskusi dalam kelompok. Saya melakukan bimbingan klasikal bagi siswa dengan gangguan intelektual. Saya juga menyelingi kegiatan dengan ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan mendukung. Siswa diizinkan untuk memilih lingkungan belajar yang nyaman, baik di dalam ataupun di luar ruangan Museum Kelahiran Bung Hatta. Dalam diferensiasi produk, saya memberikan pilihan kepada siswa dalam menyajikan hasil belajar mereka. Mereka bebas untuk membuat peta konsep, video pendek, lukisan, ataupun puisi. Untuk siswa penyandang gangguan penglihatan, memilih untuk membuat karya sastra berupa puisi. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran di Museum Kelahiran Bung Hatta, saya meminta siswa menyimpulkan pembelajaran dan refleksi lewat Padlets. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, pada tahapan evaluasi, saya menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman siswa. Bagi siswa berkebutuhan khusus, soal diberikan dalam bentuk berbeda dengan siswa umumnya. Kami menggunakan ruangan guru dan ruang perpustakaan untuk melakukan penilaian dan bimbingan individual. Semua siswa saya hebat. Saya telah membuktikannya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan secara kolaborasi melalui pembelajaran luar kelas di Museum Kelahiran Bung Hatta yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis digital, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pembelajaran di luar kelas ini saya bisa mengeksplor diri saya lebih jauh. Kapan-kapan ajak lagi ya, Bu? Bunga ternyata bisa mengikuti pelajaran bersama teman-temannya yang normal. Inspirasi juga bagi saya dengan melihat antusias dan semangat siswa mengikuti pembelajaran di luar kelas. Setiap anak itu berbeda, tentunya memang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita berikan layanan untuk mereka. Demikianlah cerita praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami laksanakan melalui kunjungan langsung ke Museum Kelahiran Bung Hatta dengan memanfaatkan e-modul interaktif berbasis flipbook. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan meneladani kita semua untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Benarlah petuah Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Kaso, bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga memberikan keteladanan.